Sebenarnya kalau teman-teman Kominfo ya, saya kan udah tidak lagi. Siap. Saya mulai berhenti tanggal 1 kemarin. Oke, siap. Teman-teman Kominfo itu sami'na wa ata'na kepada elit politik yang ada di pemerintah. Ya, itu pasti. Nggak ada yang namanya ASN itu berpikiran berbeda dengan menterinya, dengan presidennya, pasti dia tegak lurus. Kalau menteri, presiden, atau katakanlah wakil presiden dan sebagainya itu mengatakan, ya udah ikuti DPR, selesai sudah. Ini jadi ada persoalan, ini elit-elit politik ini nampaknya susah juga untuk ketemu duduk bersama untuk menyatukan visi kesamaan untuk kepentingan undang-undang perlindungan data pribadi. Karena perlindungan data pribadi tadi semua udah sepakat, sangat penting. Kondisi Indonesia membutuhkan betul, begitu banyak persoalan-persoalan data pribadi yang katakanlah bocor, kemudian siapa yang harus tanggung jawab dan sebagainya. Regulasinya masih terbatas. Undang-undang ITE ada. Tentang kejahatan-kejahatan itu ada semua. Tapi siapa yang harus tanggung jawab ketika data pribadi yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga, dikelola oleh lembaga-lembaga atau badan-badan, terutama swasta ya. Misalnya kita masuk hotel, itu kan data pribadi kita diminta. Kalau mereka melakukan katakanlah penggunaan yang tidak sesuai dengan keperuntukan, yaitu bukan hanya untuk check-in di hotel itu, tapi ternyata kemudian dijual belikan, lalu dipakai untuk marketing, dipakai untuk penipuan dan sebagainya. Siapa yang tanggung jawab? Dan begitu. Nah ini undang-undang perlindungan data pribadi dibutuhkan. Berikutnya adalah tadi, ini G20 tadi Pak Niko udah mengatakan, G20 ini juga akan bicara mengenai persoalan transfer data di cross border, di antar negara. Ini juga sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena memang setiap ada transaksi elektronik dalam artian jual beli macam-macam e-commerce ya antar negara itu membutuhkan perlindungan data pribadi. Baik yang ada di negara lain yang kesini ataupun kita ke sana harus ada semacam balance. Kalau di sana diatur, di sini diatur. Selama ini teman-teman Kominfo itu seringkali dimintai untuk mengikuti MOU antar bilateral gitu. Yang di sana sudah punya undang-undangnya, di sini belum. Jadi kalau di sini belum kan repot gitu kan, kasihan juga. Makanya memang sangat penting. Nah, intinya adalah elit politik itu bisa menyatukan. Itu yang mudah. Kenapa kok beda antara DPR sama pemerintah? Karena punya perspektif yang berbeda. Yang jelas dua-duanya ini tidak ada yang salah perspektifnya. Tidak ada yang salah. Yang jelas dua-duanya ini belum saling memahami dan masih seudon satu sama lain. Kalau enggak, karena yang DPR kan selalu nanti pemerintah, presidennya atau menterinya menguasai data pribadi, nanti tidak bisa independen, kan sudah, ya kan? Padahal mungkin nanti presidennya beliau, kan bisa menterinya beliau, bisa jadi orang cuma tinggal 2 tahun, ya kan? Ini begitu pula yang dari pemerintah juga begitu. Ntar kalau independen diberikan kepada Komisi 1 atau DPR, nanti pimpinan-pimpinan komisionernya dipilih sesuai dengan partainya masing-masing. Kayak yang sekarang terjadi, kan gitu kan? Partai ini punya jago ini, partai ini punya jago ini, sehingga komisioner itu berbau partai. Jadi ini sama-sama ada seudon masing-masing. Makanya saya agak bebas sekarang Mas, karena saya ada di luar. Dulu saya di pemerintah aja berani, apalagi di luar. Gitu. Enak sekarang ya, nggak ada barriernya Prof. Henry ini sekarang kalau ngobrol. Tapi dari ini independen. Iya. Tapi Prof, dari apa yang disampaikan oleh Pak Niko tadi, Komisi 1 sudah mulai melunak nih. Tidak dalam bentuk independennya itu tidak dalam bentuk badan, tapi independensi dalam pengawasan itu menurut Profesor bakal menjadi titik temu nggak dalam pembahasan nanti? Insya Allah ada titik temu, karena kan sama-sama ingin segera menyelesaikan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Ganjalannya kan cuma ini badan baru atau tidak. Karena selama ini kalau orang-orang Kementerian Kominfo, Pak Menteri dan sebagainya menganggap bahwa selama ini sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo. Itu sudah dilaksanakan. Kalau ada kasus-kasus
kasus-kasus persoalan perlindungan data pribadi yang menangani adalah Kementerian Kominfo. Di dunia internasional yang menjadi wakil untuk berbicara perjanjian-perjanjian itu juga Menteri Kominfo. Dan saya yakin menterinya nggak lama lagi. karena kan kita tahu kan ini mau pemilu, ya kan? Mau ikut kampanye. Ya kan tinggal 2000. Artinya apa? Nggak perlu seudan sama menteri. Mungkin menterinya ganti Pak Niko bisa saja. Oh, jadi saya nggak nyalak dong kalau gitu. Jadi gini, benar itu. Selama ini sudah terjadi penyelesaian masalah di Kominfo. Justru Prof, ini yang kami juga masih menjadikan bahan acuan. Karena sampai sekarang teman-teman sendiri boleh cek mana penyelesaian dari kasus-kasus kebocoran data. Nggak ada enclosure-nya, nggak ada ujungnya. Justru karena kita tahu bahwa memang kalau bicara masalah BPJS, kebocoran BPJS, pasti ada yang harus dijaga supaya jangan nanti ada rush gitu ya, panik gitu ya. Memang saya tahu, tapi kita di Komisi 1 juga harus tahu mana hasilnya. Kami kan juga boleh dikasih tahu sebagai mitra. Nah ini nggak ada enclosure-nya. Yang Tokopedia, yang BRI Syariah, nggak ada. Kalau kami tanya sedang diperiksa Prof. Tapi sampai sekarang udah mau 2 tahun nih. Nggak datang-datang tuh hasilnya kan gitu. Nah ini yang kami lihat bahwa masih banyak pakeuh ya dalam penyelesaian. Hakimnya harus lebih independen ya. Itu yang kami minta supaya hal-hal begini kita bisa minta laporan secara detail apa yang sudah dikerjakan. Kalau memang lama, at least sampai tahap sekarang mana laporannya kan gitu. Nggak pernah ada. Siap. Gitu. Oke, siap. Mungkin dari teman-teman wartawan ada pertanyaan untuk topik kita hari ini. Kita buka 3 pertanyaan kepada Pak Eko. Yang lain, mungkin Pak Eko dulu ya, Pak Eko. Bukan dulu Pak Eko. Terima kasih Mas Niko, Profesor Henry. Saya hanya ingin menanyakan sebenarnya targetnya kapan sih Pak penyelesaian RUPDP ini? Apakah tahun ini? Kalau tahun 2023 itu sudah masuk tahun politik, saya nggak yakin akan selesai 2023 itu. Justru nanti tahun depan malah. Yang kedua, saya belum baca sepenuhnya Pak, tapi saya menduga ini belum ada pasal-pasal yang bisa menjangkau para pemain digital khususnya untuk cryptocurrency dan robot trading itu. Bagaimana hukuman untuk mereka yang terlibat penipuan itu? Saya kira terima kasih. Baik, Mas Eko, izin Prof ya. Kalau ditanya kapan selesai, rencana kami sih kemarin ya, karena memang sudah 11 kali ditunda ini Mas Eko, ya kan? Jadi kalau diminta pasti secepatnya. Ini harapan kita adalah masa sidang terakhir. Kita catat ya, mudah-mudahan mungkin gara-gara Mas Eko tanya jadi harus selesai kan gitu. Tapi tadi sudah dia sampaikan juga, kita punya tenggat waktu November G20. Kan gitu ya. Jangan sampai sebelum G20 atau sebelum pertemuan menteri-menteri yang berkaitan juga Menkominfo, ini nanti kita bicara tuan rumah tapi nggak punya undang-undangnya, malu juga. Ya, jadi ada tenggat waktu lah di sana, walaupun tidak tertulis. Kemudian tadi kalau bicara mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan cryptocurrency, ini penipuan nomor 1, izinnya ada di Bapepti. Kan ya, itu 1 dulu ya. Jadi itu udah ada polisinya sendiri, pengawasan polisinya sendiri. Kalau data yang dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan cryptocurrency bocor, kenanya undang-undang ini. Tetap gitu ya. Tapi kalau masalah penipuan dan lain-lainnya, itu ada di aturan yang dibuat oleh Bapepti. Gitu kira-kira. Prof, silakan. Sebenarnya memang kekhawatiran tertunda itu besar sekali. Karena bulan Juli depan itu adalah akhir persidangan untuk Prolegnas 2022. Kalau Juli tidak selesai, maka harus di Prolegnas yang baru tahun 2023. Berarti ada proses balik dan itu 0 lagi. Harus diulang lagi itu dari 0. Karena di mekanisme perbincangan atau pembahasan RUU itu tidak bisa terus-menerus begitu ya. Jadi ada diulang lagi, ada Prolegnasnya yang baru. Nah ini yang perlu kita, kenapa memang sekarang ini sangat krusial sekali.
Kemarin itu kalau nggak salah ya, DIM-nya itu 371, sudah disepakati 180. Masih kurang 191. Tapi yang paling berat yang tadi, mengenai itu, yang mengenai badan pengawas dari, sebenarnya bukan badan sih, itu juga belum ada kesepakatan. Bisa badan, bisa lembaga, bisa, pokoknya mengawasi apa? Mengawasi kalau ada dispute, itu sebenarnya itu. Nah, tadi pertanyaan berikut tentang cryptocurrency. Sebenarnya gini Pak, kripto itu hanya sebagian dari blockchain. Jadi kalau kita ngomong tentang teknologi masa depan setelah digital, pasca digital, itu blockchain. Saya termasuk orang yang kebetulan, mohon maaf, saya sekarang ada di sebuah perusahaan yang sedang mengembangkan blockchain. Dan kami boleh dikatakan begini, kami mengatakan, salah satu solusi untuk Indonesia menjadi lebih baik itu adalah menggunakan blockchain. Sayang pemerintah kita belum ada yang pakai. Saya udah jualan ke Kominfo, semua setuju dan mereka mengangguk, tapi masih sibuk dengan G20. Karena blockchain itu begini Pak, blockchain itu teknologi masa depan. Anda bayangkan, 20 tahun yang lalu kita nggak pernah memikirkan bahwa Indonesia akan berubah seperti sekarang. Kami sering diskusi lewat Zoom, dulu nggak pernah itu bayangin. 15 tahun yang lalu, nggak pernah bayangin wartawan sekarang siapapun bisa jadi wartawan, nggak pernah bayangin itu dulu. Sehingga ada disrupsi macam-macam. Blockchain juga akan menjadi teknologi seperti teknologi digital. Dia ada di atasnya teknologi digital. Nah jadi kalau teknologi digital itu menghasilkan inovasi, katakanlah namanya YouTube, lalu ada profesi YouTuber, inovasi namanya Twitter, lalu kemudian muncul profesi buzzer misalnya begitu. Saya sering disebut buzzer kadang-kadang. Buzzer, influencer dan lain-lain itu. Ini di dalam blockchain ini ada inovasi namanya kripto. Kripto ini, mohon maaf ya, kripto ini adalah aset. Kalau sekarang dianggap sebagai aset. Tapi bagi pencipta kripto itu akan menggantikan US dollar, menggantikan rupiah, currency, dia akan menggantikan. Bahkan kripto ini nanti menurut mereka yang bergerak di dunia kripto, itu akan menyingkirkan peran perbankan. Jadi ketika ada perang, mohon maaf ini agak sedikit menyimpang karena ada pertanyaan. Ketika ada perang antara Rusia sama Ukraina, kalau saya pengusaha Rusia, lalu saya mau ekspor ke Indonesia ke Pak Niko pengusaha dari Indonesia, saya udah ekspor import, uang saya di bank Amerika atau di bank Inggris langsung dibekukan oleh Barat, oleh Amerika, oleh perbankan. Maka saya nggak bisa ekspor import. Tapi kalau pakai kripto, ini peer to peer. Pak Niko, saya kirim gandum dari Rusia, nanti bayarnya pakai kripto, pakai Bitcoin ya. Bitcoin. Nanti Bitcoinnya ini tetap akan nggak perlu pakai perbankan, nggak bisa diawasi oleh negara. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong kripto, itu gerakan sosial ekonomi agak sedikit mengindependenkan masyarakat, transaksi ekonomi masyarakat. Makanya ini nanti akan mengubah. Negara-negara besar nggak mau dengan kripto. Indonesia juga belum mau. Karena ini mengabaikan. Sekali-sekali nanti bahas tersendiri. Dan regulasinya memang belum diatur secara spesifik. Bahkan di Indonesia masih dianggap sebagai aset. Ya, bukan sebagai uang. Makanya yang ngatur Bapepti. Artinya apa? Ketika dia diatur oleh Bapepti itu dia dipersamakan dengan gandum, dipersamakan dengan, jadi diperjualbelikan gitu loh. Barang yang diperjualbelikan itu. Nah, di luar itu memang tetap yang namanya ini selamat siang Pak. Ya, selamat siang Kang Farhan. Kakak Farhan. Jadi di luar itu tetap dibutuhkan yang namanya perlindungan data pribadi. Karena pasti tetap masih ada penggunaan data pribadi dalam konteks seperti itu. Tapi ada perubahan banyak sekali kalau nanti di era blockchain. Bahkan kekhawatiran kita tentang server dan sebagainya, datanya kalau blockchain itu semuanya terkonsentrasi ke perusahaan-perusahaan platform global,
kalau digital itu terkonsentrasi ke perusahaan-perusahaan platform global, data-data kita ada di YouTube, ada di Google, sehingga lalu muncul yang namanya konsep surveillance capitalism di era blockchain. Data itu terkumpul secara terdesentralisasi. Peran kapitalis akan sedikit tersingkirkan, tergeserkan, peran negara juga, peran perbankan juga, dunia akan berubah. Makanya inovasi yang sangat revolusioner seperti ini banyak yang menghambat. Karena akan mendisrupsi banyak sekali. Tapi kapan-kapan kita diskusi, undang saya, kasih honor. Oke. Siap. Mungkin Kang Farhan nih, Kang, tadi kan ada pertanyaan kapan target penyelesaian RUU PDP ini akan dilakukan. Nah, tadi Prof Henry bilang kalau pertengahan ini prolegnas akan habis dan itu akan masuk 2023. Nah, akan dimulai dari nol lagi. Menurut Kang Farhan sebagai anggota Komisi 1 dari fraksi Nasdem, bisa nggak Kang permasalahan pembahasan Undang-Undang PDP ini segera diselesaikan dan RUU PDP sendiri bisa segera disahkan? Tergantung fraksi PDIP. Siap. Mbak Niko, tergantung fraksi PDIP, kata Kang Farhan, pengesahan RUU PDP. Iya. Itu. Tergantung fraksi PDIP. Jadi kalau lihat mapping di 9 fraksi ini, ada satu fraksi yang udah jelas banget posisinya di mana. Yaitu fraksi Nasdem, nggak usah ditanya lagi ya gitu. Nah, kemudian ada fraksi PDIP gitu yang sangat kuat gitu dengan argumennya. Tidak salah sama sekali, itu masalah pendirian. Nah, di tengah-tengah inilah ada fraksi Golkar dan PKS yang berusaha menjembatani. Jadi sekarang sih tergantung nanti bagaimana kesepakatan antar fraksi, dan ini akan sangat ditentukan dalam waktu 13 Juni sampai 28 Juni ini. Itu sih for sure. Betul. Selesai 28 Juni, kita semua udah berangkat ke Kunker ya. Masuk Kunker LN. Setelah itu Kunker LN udah. Setelah Kunker LN langsung reses. Kalau sebelum reses pembahasan di Komisi 1 tidak selesai, maka antrian berikutnya yang masuk, yaitu RUU ITE. Itu kesepakatan pimpinan DPR dengan Menko Polhukam. Nah, tadi soal sikap fraksi Nasdem dan PDIP. Nasdem sendiri di mana sih sikap fraksinya, Kang? Dia masih nanya. Apapun yang disepakati, jadi gini, kita tentu mendukung Pak Menkominfo ya, konsepnya bahwa ODP ini ada di bawah kementerian langsung dalam bentuk operasional gitu, bahwa secara prinsip ada di bawah presiden, ya iyalah masih di bawah menteri nggak di bawah presiden gitu ya, gitu. Jadi prinsip itu terpenuhi gitu. Berarti tetap mendukung Pak Menkominfo di bawah kementerian ya, ODP ini, Kang? Ya kira-kira begitulah, nggak kira-kira itu sudah pasti. Nah, dari Pak Niko nih, gimana nih Pak Niko? Terkait masih ada perbedaan itu dari fraksi-fraksi? Enggak, kalau kita udah jelas kemarin kalau tinggal satu fraksi PDI Perjuangan, ya apalah kami ini, ya kan? Ya penguasa, kan? Pak. Oh, penguasa, sorry. Enggak, maksudnya kalau cuma satu gitu ya, harusnya undang-undang ini selesai. Ya kan? Tetapi walaupun teman-teman yang lain, ya kan, yang 8 ya, 7 ya, kan satu sudah jelas Nasdem maunya di bawah kementerian sesuai dengan pendapat Pak Menteri. Tapi kalau kami maunya badan independen kalau gitu kan. Kalau teman-teman mau di tengah, tapi di tengah tuh di seberang Pak Menteri, artinya tidak di bawah kementerian. Gitu. Kenapa? Yaitu sampai sekarang belum ada hasil penyelesaian dari kebocoran-kebocoran yang selesai sampai finish, nggak ada satupun, belum ada. Ya, jadi menurut kami Kominfo tidak mampu menyelesaikan ini. Sudah terbukti, memang diselesaikan di situ, tapi penyelesaiannya nggak ada. Kalau ada kan sudah selesai ini semuanya. Nah, karena kami rasa tidak mampu, bukan karena tidak mampu orangnya, enggak. Kalau itu Pak tinggal ngambil orangnya pinter-pinter di Kominfo. Tetapi karena ada Pak Kewu nggak enak, menilainya ini nggak enak, aturannya tidak jelas, sehingga di keep
Misalnya gini, urusan BPJS. Kalau itu mungkin, tadi kita sudah bahas, kalau itu dibuka, wah nanti mungkin ada kekacauan. Nah, tapi belum ada aturannya. Kalau di undang-undang yang baru nanti akan kita atur mana yang klasifikasinya bisa diumumkan, mana yang tidak. Kan gitu. Harus ada, kayak misalnya kekacauan di bank. Nggak semua dispute di bank itu bisa dibuka. Kalau nggak mungkin ada rush. Nah ini juga, tapi aturannya sudah jelas. Nah, aturannya belum ada gitu. Semua yang namanya yang melanggar undang-undang ITE jelas mengatur siapapun pengelola data untuk menjaga datanya. Tetapi aturan yang lebih jelas lagi mengenai itu adanya di Permen Kominfo. Nah, artinya memang disentralisir hanya ada di Kementerian Kominfo, tapi itu pun tidak diselesaikan dengan baik gitu loh. Karena ada masalah pakawuh tadi. Tidak ada aturan yang jelas mana yang boleh dibuka, mana yang tidak boleh dibuka. Sehingga kami merasa kalau masih terus ada di Kominfo, endingnya akan begini terus. Gitu loh. Dan nilai perlindungan data itu akhirnya hanya sekelas dirjen. Padahal harusnya ini sekelas presiden. Saya pernah ke China, itu yang namanya BSSN China, perlindungan data China, laporan langsung ke presiden. Straight langsung ke presiden. Karena menurut pemerintah China, ini perlindungan data ini super sangat penting. Jadi harus keputusan presiden lah. Nah, jadi presiden lah satu-satunya klien langsungnya badan ini. Harapan kami begitu. Seperti Badan Intelijen Negara. Nggak ada lagi tuh yang bisa mendengarkan hasil kepala BIN kecuali presiden. Karena satu-satunya yang dilaporkan adalah presiden. Contohnya seperti itu. Kuat kan? Independensinya ada. Berarti langsung ke presiden iya, itu laporannya tidak betul, di bawah menteri. Betul. Oke. Prof. Henry mungkin ada. Saya mau melengkapi aja. Jadi begini. Kalau ada kasus misalnya data pribadi dikatakan bocor di Tokopedia. Gitu ya. Kenapa kok seakan-akan tidak ada progres? Karena kadangkala kita ini melihat dari sisi common people, dari masyarakat biasa yang tidak tahu apa yang terjadi. Kalau ada suatu lembaga, perusahaan, ataupun juga BPJS dan sebagainya, itu ada kebocoran data pribadi, ya, maka pertama harus diinvestigasi itu. Ini kenapa bocor? Siapa yang melakukan pembocoran? Apakah perusahaannya yang membocorkan? Atau ada orang di dalam yang masuk seperti kasusnya, mohon maaf kalau supaya agak mudah, Denny Siregar yang kasus Telkomsel itu. Itu kan bukan Telkomselnya yang membocorkan, tapi ada oknum yang ngambil datanya Denny Siregar kemudian mendoxing. Gitu kan? Mendoxing. Maka yang kena siapa? Yang kena adalah orang yang dengan sengaja tanpa hak melakukan illegal access ke dalam sistemnya Telkomsel itu. Dia melakukan illegal access. Nah, illegal access ini bisa dilakukan oleh orang dalam, bisa dilakukan oleh orang luar, hacker, ya, yang seperti Tokopedia itu udah luar. Ada juga yang bisa dilakukan secara sengaja oleh perusahaannya karena mau jualan. Nah, kalau yang ini yang gimana kalau perusahaannya sengaja mau dipakai untuk jualan atau itu undang-undang perlindungan data pribadi yang mengatur. Tapi kalau pelaku-pelakunya tadi sengaja tanpa itu sudah ada di undang-undang ITE. Mendoxing itu berarti dia melakukan illegal access, ngambil data, kemudian berikan kepada orang yang tidak berhak. Kena pasal 35 undang-undang ITE. Tapi persoalannya adalah ketika dilakukan investigasi tidak terjadi seperti itu. Gitu ya. Ternyata yang dijual itu banyak yang mohon maaf, saya kebetulan sering menjadi saksi ahli di Polda-Polda. Kadangkala itu data pribadi itu dikumpulkan dari serakan-serakan data pribadi yang ada di berbagai, tadi yang saya katakan misalnya orang mengajukan kredit, dimintai KTP-nya, dimintai KSK, itu data pribadi, ketika jumlahnya banyak ada yang jual gitu kan. Jadi persoalan-persoalan seperti ini yang juga perlu diatur di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu. Nah yang kedua, ada juga yang memang pelaku-pelaku ini ngambilnya dari data yang setengahnya itu resmi, yaitu apa? Data Pilpres atau Pileg, data sementara. Itu yang data dulu dari KPU itu ada nama,
kemudian alamat, NIK. Ada NIK-nya. Karena apa? Karena tidak percaya kalau nggak ada NIK-nya nanti dikira jumlahnya digelembungkan. Nah itu kemudian dipakai sama orang untuk nipu, untuk bikin kartu prabayar palsu, NIK dan KK-nya palsu. Kami nangkepin Pak. Saya di Polda Jatim, pernah saya jadi saksi ahli. Di Polda Kaltim, kemudian juga di Kepulauan Riau. Pelakunya seperti itu, mereka mengambil dari data-data seperti itu. Jadi tidak sesederhana yang dibayangkan orang, lalu ingin menyalahkan, oh ini BPJS nih yang salah. Harus ada investigasi dulu memang. Dan itu tidak mudah menemukan seperti itu. Nah ini makanya memang kita butuh undang-undang perlindungan data pribadi, termasuk memberikan amanah supaya melakukan literasi menjaga data pribadinya masing-masing. Termasuk perusahaan-perusahaan atau lembaga lah, termasuk KPU juga jangan pakai seperti itu atas nama supaya nggak penggelembungan, akhirnya data pribadi pemilihnya terbuka. Dulu kan begitu. Bahkan tidak hanya itu, ASN itu data pribadinya ada di NIP, coba. Itu tanggal lahir loh, itu NIP itu. Jadi kalau orang tahu NIP-nya saya, ketahuan saya kapan pensiun. Kapan tanggal lahirnya, karena NIP itu data pribadi. Coba, kayak gitu. Gitu loh. Jadi ini ada persoalan kultur yang harus diselesaikan juga, makanya memang penting sekali. Kira-kira demikian. Berarti masih banyak yang harus diatur di dalam RUU PDP ini, tidak hanya sekedar badan itu. Nah dari Kang Farhan sendiri bisa nggak menilai pembahasan PDP ini bisa selesai dengan banyaknya persoalan yang harus diatur di dalam PDP ini, Kang? Oke, PDP ini kan dasar hukum untuk tata kelola. Karena kalau masalah aturan yang ada, mulai dari izin, kemudian sanksi, sampai pemindahan, semua aturan udah ada. Tapi terpecah-pecah. Ya, nah, contohnya BPJS, kesehatan, bocor. Harusnya sanksinya adalah pencabutan PSE. Pidananya, direksinya BPJS Kesehatan harus ke meja hijau. Ya kan? Tapi kebayang nggak kalau BPJS Kesehatan PSE-nya dicabut? Ributnya kayak apa? Iya kan? Nah jadi mengapa RUU PDP menjadi penting? Karena izin, sanksi, dan pemidanaan itu tidak dalam kerangka tata kelola. RUU PDP akan memungkinkan kita melakukan tata kelola. Bahwa setiap lembaga yang melakukan pengumpulan, penguasaan, pengolahan data pribadi harus memenuhi standar-standar tertentu. Itu. Nah tentu setiap tata kelola kepentingan publik harus ada otoritasnya. Itu. Otoritas bentuknya dan kelaminnya sangat politis. Inilah yang memang menjadi salah satu hal yang paling seru diperdebatkan. Kemudian mengenai turunan dari situ, itu sih pada dasarnya semua orang sudah sepakat lah gitu ya. Karena nanti berikutnya ketika PDP ini sudah ketok, kita akan dengan penuh percaya diri akan bisa melihat nanti mungkin setelah 2024 Kementerian Kominfo harus mengajukan anggaran untuk pembangunan pusat data nasional sebagai bagian dari kedaulatan data nasional gitu. Mungkin saya akan ditertawakan sama yang ahli teknologi ketika mengatakan bahwa kita harus punya fisik penyimpanan data digital. Karena para ahli akan bilang, norak lu taruh di cloud aja, ya enggak? Tapi pertanyaannya gini, cloud itu bisa ada karena ada server. Servernya di mana? Kalau nggak ada server mungkin nggak ada cloud. Nggak ada. Harus ada server, baru ada cloud. Iya nggak? Iya dong. Nggak mungkin loh, mau blockchain kek, mau cloud kek, mau metaverse kek. Kalau nggak ada server ya, itu semua hilang. Server itu sekarang ada di mana? Kalau blockchain terbesar ada di Alaska. Kalau data kita, 270 juta orang Indonesia. Datanya boleh simpan di cloud.
tapi servernya ada di mana? Itu penting. Itu menyangkut masalah kedaulatan. Gitu. Apa yang sedang kita perdebatkan di sini memang sepertinya jauh mengawang-awang. Tapi bayangkan tahun 67 ketika Freeport memberikan tawaran yang sangat menggiurkan untuk pemerintah Indonesia. Bapak Ibu, kata Freeport, duduk diem aja. Biar kita yang kerja dan investasi, kata Freeport. Dan setiap tahun Bapak Ibu akan mendapatkan dividen dari pekerjaan yang luar biasa berat, yang teknologi dan modalnya Bapak Ibu nggak punya, kata Freeport McMoran. 50 tahun kemudian kita tahu bahwa itulah salah satu kesalahan sejarah terbesar kita. Kita tidak mau itu terulang. Itu pandangan filosofis patriotiknya. Teknis politisnya, nah ini sekarang kita lagi bergula terus. Mudah-mudahan sih lancar lah. Saya senang sekali bahwa kita masih bisa terbuka dalam diskusi seperti ini. Mudah-mudahan nanti di ujungnya apapun yang jadi dari RUU PDP ini merupakan salah satu undang-undang yang memiliki partisipasi publik yang cukup besar. Itu penting sekali. Saya kira demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Terakhir Pak Niko, yakin nggak 26 Juni ini bakal selesai dan disahkan? Sebelum Komisi 1 memasuki agenda-agenda yang lain. Kalau ini gimana menterinya? Dan gimana presiden? Kami sudah meletakkan ini di tangan Pak Presiden. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti kita akan ketemunya di pembahasan bahwa otorita ini adalah badan yang dibentuk atau ditunjuk oleh Presiden. Jadi Presiden maunya apa? Kira-kira gitu. Kalau maunya lebih independen, bikin badan baru atau BSSN. Kalau enggak ya menunjuk Pak Menteri. Gitu. Siap, terima kasih kepada para narasumber kita yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Sekian diskusi pada hari ini. Mohon tepuk tangan untuk para narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.